Ada 3 cara beriklan di YouTube gue. Bagi teman-teman yang ingin mempromosikan bisnis atau usahanya, silahkan hubungi kontak gue yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih. Conte dipecat oleh Spurs, tidak lama kemudian De Vrij setuju perpanjangan kontrak dengan Inter. Sepertinya gosip yang kemarin-kemarin itu betul, bahwa De Vrij memang tidak mau perpanjang kontrak dengan Inter supaya bisa berlabuh ke Spurs gratis bersama Conte. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Di sela-sela international break, pemain bintang kita yang sudah pensiun dini bersama tim nasional, Onana, melakukan interview dengan Sport Mediaset. Nggak panjang sih ini interviewnya, gue akan bacain beberapa statement menarik dari dia. Tapi sebelumnya, gue mau update tentang perpanjangan kontrak beberapa pemain Inter. Beberapa hari yang lalu, seperti yang juga sudah gue sampaikan di konten sebelumnya, Dzeko sudah sepakat untuk perpanjang kontrak dengan durasi 1 tahun. Lalu akhirnya disusul kemarin ini, Steven De Vrij akhirnya sepakat untuk memperpanjang kontrak selama 2 tahun, berarti sampai dengan tahun 2025 dengan gaji 4 juta per tahunnya. Menurut gua, De Vrij adalah salah satu pemain yang paling mengherankan, paling mengecewakan. Penampilannya turun drastis entah kenapa. Dan menurut gua perpanjangan kontrak De Vrij ini seperti tidak memperhatikan jangka panjang. Karena kan banyak beredar tuh isu bahwa Inzaghi akan dipecat di akhir musim ini lalu digantikan oleh De Zerbi. Nah itu dia masalahnya. De Zerbi itu pelatih yang menggunakan formasi 4 back. Sementara De Vrij cuma bagus ketika bermain di formasi 3 back. Oleh karenanya menurut gua sangat mengherankan kita memperpanjang kontrak De Vrij. Seakan-akan Marotta tidak punya clue, tidak punya rencana nih di musim depan Inter akan dibangun seperti apa. Kalau memang sejak awal Marotta pingin di musim depan kita dilatih oleh De Zerbi, harusnya back kita bukan De Vrij lah jelas. Dan sekali lagi seperti yang gue sampaikan tadi, De Vrij itu penampilannya menurun. Dia itu pernah menyabet gelar back terbaik Serie A loh ketika bermain untuk Lazio. Lalu kita rekrut di era Spalletti. Nah waktu di zamannya Spalletti, De Vrij itu mainnya biasa-biasa aja. Karena kan Spalletti mainnya pakai formasi 4 back. Saat itu malah Skriniar yang jauh lebih bagus. Nah begitu Spalletti akhirnya diganti oleh Conte, main pakai 3 back. Waduh, De Vrij gokil banget di formasi 3 back. Dia jadi center back tengah, mainnya jauh lebih bagus, lebih konsisten dibandingkan Skriniar dan Bastoni bahkan. Itu di eranya Conte. Nah, di eranya Inzaghi masih main pakai 3 back, penampilannya setiap tahun malah menurun drastis. Dan bahkan sekarang De Vrij kalah bersaing dengan Acerbi, nggak masuk akal banget. Sebagai informasi aja nih teman-teman, Conte waktu di Spurs dia sempat menggoda De Vrij, ngajak gabung, tapi saat itu Internya menolak. Lalu kemarin-kemarin ya teman-teman, menjelang kontrak De Vrij berakhir, itu Inter mengajukan perpanjangan kontrak, tapi De Vrij-nya nggak mau. Akhirnya beredarlah isu bahwa De Vrij sengaja nggak mau perpanjang kontrak biar bisa bergabung bersama Conte di Spurs. Jadi kemarin teman-teman, begitu beredar isu bahwa Conte dipecat oleh Spurs, tidak lama kemudian De Vrij setuju perpanjangan kontrak dengan Inter. Sepertinya gosip yang kemarin-kemarin itu betul, bahwa De Vrij memang tidak mau perpanjang kontrak dengan Inter supaya bisa berlabuh ke Spurs gratis bersama Conte. Lalu pertanyaannya kemudian adalah, kenapa De Vrij tanda tangan kontrak dengan Inter? Kenapa dia nggak nunggu klub barunya Conte aja? Atau jangan-jangan Conte yang akan berlabuh ke Inter nih. Selain Dzeko dan De Vrij, Inter juga sedang negosiasi perpanjangan kontrak Bastoni. Bastoni sudah dengan tegas mengutarakan niatnya untuk bertahan di Inter. Dia betah di Inter, tapi sayangnya permintaan gajinya sangat tinggi, 6 juta. Sedangkan Inter sendiri penawaran di awal cuma 4,5 juta sampai dengan tahun 2027. Menurut gua pemain-pemain yang harus dipertahankan oleh Inter yaitu Onana, tentu saja. Kemudian dari sisi back adalah Bastoni. Di lini tengah Barella dan Hakan Calhanoglu, lalu di depan adalah Lautaro. 5 pemain itu harusnya jadi pondasi. Kemudian pemain lainnya bisa menyesuaikan. Oke deh teman-teman, sekarang kita ke berita utama hari ini. Gue mau cerewetin statement menarik dari Onana. Dia interview ke Sport Mediaset. Onana ditanya tentang pertandingan melawan Benfica. Dia menjawab begini. Kami ingin pergi ke Benfica untuk menang. Saya ingin memenangkan semuanya. Kami layak mendapatkan respect di Eropa karena kami mengirim Barca ke Europa League dan lolos dari grup yang sangat berat. Kami semua di sini untuk membela Inter dan bagi saya ini adalah sebuah kehormatan untuk menjadi kiper di klub ini. Onana juga ditanya pendapatnya tentang performa ciamik dia di Liga Champions. Onana menjawab begini.
Clean sheet dan penyelamatan di Liga Champion yang saya lakukan itu terjadi karena sistem pertahanan kami bermain dengan baik. Back-back kami bekerja dengan baik. Dan lagi pula, penyelamatan yang saya lakukan menjadi percuma kalau tim ini tidak menang. Clean sheet adalah usaha bersama, dari pelatih sampai dengan striker dan bahkan pemain-pemain yang ada di bangku cadangan. Lalu Onana juga ditanya tentang jadwal Inter ke depan yang akan sangat amat padat. Onana menjawab begini: bulan yang sangat berat menanti kita, tapi kami berlatih setiap hari untuk siap bertanding melawan tim-tim besar seperti Juventus dan Benfica. Kami harus berlatih lebih baik, dan saya merasa yakin kami telah berlatih dengan baik. Ini akan menjadi bulan yang penuh kesuksesan. Tapi satu hal yang pasti, menurut Onana, kita tidak boleh bermain dengan rasa takut. Kalau ada rasa takut, lebih baik jangan masuk ke lapangan. Gokil banget sih menurut gue nih statement-statement Onana, keren-keren banget. Kalau dilihat ya dari pernyataan-pernyataan Onana setiap konferensi pers, gestur tubuhnya ketika di lapangan, gue bisa menggambarkan bahwa Onana adalah pemain dengan winning mentality. Kelihatan banget dia punya kepercayaan diri dan mental pemenang. Sejauh ini Onana di Liga Champion menjadi kiper yang paling banyak melakukan penyelamatan dan kiper yang paling banyak clean sheet. Aduh, salut banget. Tapi sayangnya ya itu ya teman-teman, pemilik kita duitnya nggak jelas nih, ada banyak atau dikit sih. Niat membangun tim untuk menang atau enggak sih? Karena kalau duit kita segitu-gitu aja, gue yakin banget kalau ada tawaran 60-70 juta ya udah pasti Onana akan dilepas. Sedangkan duit segitu bagi tim-tim Liga Inggris, aduh itu mah receh banget. Sekian dulu untuk Cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman tentang perpanjangan kontrak pemain-pemain kita dan tentang Onana. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewet.